Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firdaus Satria Utomo dengan NIM 33372300039. Di sini saya akan membahas tentang Business Intelligence atau mata kuliah Business Intelligence yang diampu oleh Pak Royan Habibi Soekarna, Eskom Mkom. Nah, di sini saya akan mereview 10 literatur tentang Business Intelligence. Sebelum itu, mari kita ke pengertiannya dulu. Nah, business intelligence itu sendiri adalah sebuah pendekatan sistematis yang menggunakan teknologi, aplikasi, dan metodologi untuk mengumpulkan, mengintegrasi, menganalisis, dan menyajikan data bisnis mentah menjadi informasi yang bermakna dan berguna. Tujuan utama dari business intelligence ini sendiri adalah untuk membantu perusahaan membuat keputusan bisnis eh, yang dapat lebih cerdas dan berbasis oleh data. Dalam praktiknya, BI melibatkan proses transformasi data dari berbagai sumber menjadi insight yang dapat digunakan oleh manajemen untuk memahami kondisi bisnis saat ini, mengidentifikasi peluang, mendeteksi masalah, dan merencanakan strategi ke depan. Business intelligence ini sendiri tidak hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang bagaimana menggunakan informasi tersebut untuk meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Nah, tools yang biasa digunakan oleh Business Intelligence ini sendiri yaitu ada Power BI, ya, dari platform visualisasi data yang terintegrasi dengan ekosistem Microsoft. Lalu ada Tableau, tools visualisasi data yang sangat populer di industri, menawarkan kemampuan analitika visualisasi yang canggih dan juga mudah digunakan dengan sistem drag and drop interface. Oke, setelah kita mengetahui apa itu business intelligence, nah di sini saya akan membahas tentang review literatur. Nah, yang pertama yaitu ada judulnya itu Business Intelligence for Forecasting of Lecturer Retirement and Professor Acceleration in University. Nah, penulisnya yaitu ada Bambang Sundari dan teman-teman, tahun 2023. Nama jurnalnya itu Journal of Engineer and Scientific Research JSR. Nah, isi dari jurnal ini yaitu membahas tentang integrasi sumber data yang tervalidasi dari aplikasi Sister dan Feeder Predicti adalah aspek paling krusial untuk analisis data dosen. Nah, business intelligence ini sendiri digunakan sebagai alat untuk memantau dan memprediksi data dosen, khususnya memproyeksikan distribusi data pensiun dosen dalam 5 tahun ke depan atau N+4 dan mengidentifikasi dosen yang dapat dipercepat menjadi profesor. Tentunya harus memenuhi syarat S3, asosiasi profesor, dan selisih pensiun minimal 1 tahun. Lalu kelebihan dari paper ini yaitu menggunakan data terintegrasi yang divalidasi dari Predicti, Sister, dan Feeder. Nah, dapat memprediksi distribusi data pensiun dosen dan dosen yang dapat dipercepat menjadi profesor menggunakan metodologi Agile Development. Nah, kekurangan atau gapnya itu di masa depan data mahasiswa dan lulusan akan ditambahkan untuk melihat tren dan perbandingan pertumbuhan mahasiswa dengan data dosen yang ada. Nah, ini link papernya. Lalu yang kedua ada di Driving Strategic Decision, Business Intelligence in Supply Chains and Marketing. Dibuat oleh Muhammad Moinuddin dan kawan-kawan. Nama jurnalnya itu American Journal of Business, Commerce and Economic, volume 6, isu 6 2025. Nah, penelitian pada paper ini menunjukkan bahwa adopsi business intelligence melalui pendekatan mixed methods secara signifikan meningkatkan kinerja organisasi. Hasil kuantitatif dari 150 perusahaan menunjukkan bahwa BI dan kualitas integrasi data menjelaskan 75-82% variasi peningkatan kinerja. Peningkatan kinerja ini terbukti pada rantai pasok, yaitu pengurangan waktu siklus sebesar 20,3% dan peningkatan perputaran inventaris sebesar 21,9%. Dan di pemasaran, peningkatan ROI-nya itu sebesar 13,8%. Lalu, paper ini memiliki kelebihan yaitu menghasilkan peningkatan kinerja yang signifikan di rantai pasok dan pemasaran. Lalu menggunakan pendekatan mixed method yaitu kuantitatif dari 150 perusahaan dan kualitatif dari 20 pemimpin industri.
Nah, kekurangan atau gap yaitu tantangan seperti silo data, kendala regulasi, dan kebutuhan akan personil terampil masih ada. Desain studi cross-sectional membatasi wawasan dampak longitudinal. Nah, ini ada link papernya. Lalu yang ketiga yaitu implementasi eksplorasi data, analisis untuk analisis dan visualisasi data penderita stroke Kalimantan Selatan menggunakan platform Tableau, yaitu penulisnya yaitu Irfan Nur Rizky et al. Dan teman-teman tahun 2024 yaitu jurnalnya juga JTED. Nah, paper ini membahas dan juga menggunakan metode eksplorasi data atau EDA dan software Tableau untuk menganalisis dan memvisualisasikan data penderita stroke di Kalimantan Selatan tahun 2020 sampai 2022. Mengatasi masalah data mentah yang bervariasi dan memiliki kekosongan atau nul dari portal Satu Data Indonesia. Hasilnya menunjukkan secara keseluruhan terjadi penurunan kasus baru dan kematian akibat stroke, namun terdapat variasi tren di mana Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, serta Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Kota Baru masih mengalami kenaikan kasus baru pada tahun 2022, dengan Kabupaten Tabalong mencatat kenaikan terbanyak yaitu 53 kasus dan persentase penderita terbesar di tahun 2022. Nah, kekurangan ataupun dan kelebihannya yaitu berhasil mengatasi data yang bervariasi dan kosong yaitu nol dari Satu Data Indonesia menggunakan EDA dan Tableau serta menyajikan visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami. Lalu kekurangannya itu ruang lingkupnya yang terbatas hanya pada jumlah penderita stroke tanpa memasukkan faktor-faktor penyebab stroke. Nah, penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis faktor-faktor penyebabnya. Ini ada linknya. Lalu selanjutnya paper keempat, implementasi data warehouse dan business intelligence kasus AIDS di Jawa Barat. Penulisnya yaitu Cahyono Budi Santoso dan kawan-kawan tahun 2025, yaitu nama jurnalnya JSAI. Penelitian pada paper ini mengimplementasikan data warehouse untuk analisis kasus AIDS di Jawa Barat tahun 2018 sampai 2019 menggunakan 9-step metodologi dan proses ETL, extract, transfer, dan desainnya menggunakan skema bintang atau star skema dengan dengan 4 dimensi utama: kabupaten atau kota, kelompok umur, jenis kelamin, dan waktu. Hasil analisis divisualisasikan menggunakan Tableau menunjukkan bahwa kelompok usia produktif 25-49 paling rentan. Laki-laki mendominasi, jumlah kasusnya itu 6.770 dan kota Bandung memiliki paparan virus paling banyak. Selain itu terjadi peningkatan kasus dari 4.144 orang pada 2018 menjadi 4.331 orang pada 2019. Kelebihannya itu berhasil merancang dan mengimplementasikan data warehouse menggunakan 9-step metodologi dan proses ETL, menyediakan platform data yang mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti. Kekurangannya itu cakupan datanya cuma dari 2018 dan 2019. Nah, ini link papernya. Lalu paper yang ke-5 yaitu Integrating 5G Core Networks with Business Intelligence Platform, Advancing Data Driven Decision Making. Dibuat oleh Anuoluwapo Collins dan teman-teman tahun 2024. Nah, nama jurnalnya itu International Journal of Multidisciplinary Research in Engineering atau IJMRGE. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi jaringan inti 5G dengan platform business intelligence adalah langkah krusial menuju kemajuan pengambilan keputusan berbasis data. Lalu sinergi ini memungkinkan pemrosesan data secara real time yang didukung oleh komputasi tepi atau edge computing untuk mengurangi latensi dan memastikan pemanfaatan 5G yang efisien. Hal ini meningkatkan efisiensi operasional, memungkinkan analitik prediktif dan memperbaiki pengalaman pelanggan di berbagai sektor, telekomunikasi, retail, dan juga kesehatan dan juga serta logistik. Lalu kelebihannya yaitu pemrosesan data real time dan analitik prediktif, memanfaatkan komputasi edge atau edge computing untuk pemrosesan data yang lebih cepat dan mengurangi latensi. Lalu kekurangannya itu tantangan keamanan data serta interoperabilitas dan kebutuhan akan keterampilan khusus untuk mengelola sistem yang kompleks. Nah, ini ada linknya.
Lalu yang keenam yaitu Integrating Business Intelligence and Predictive Analytics in Banking, a framework for optimizing financial decision making. Dibuat oleh Ibrahim Adeniran dan teman-teman tahun 2024. Nama jurnalnya itu Finance and Accounting Research Journal. Nah, pada paper ini menyimpulkan bahwa BI dan analitik prediktif di sektor perbankan merupakan pendekatan yang kokoh untuk mengoptimalkan pengambilan keputusan pada keuangan. BI menyediakan analisis deskriptif data historis dan analitika prediktif menggunakan machine learning atau artificial intelligence memprediksi hasil masa depan seperti resiko kredit dan juga fraud. Kerangka kerja yang diusulkan memungkinkan bank bergerak dari reaktif ke proaktif, menghasilkan peningkatan dalam manajemen risiko, efisiensi operasional, dan personalisasi keterlibatan pelanggan. Lalu kelebihannya itu mengusulkan kerangka kerja konseptual yang mengintegrasikan BI dan analitik prediktif dan juga menghasilkan peningkatan dalam manajemen risiko, efisiensi operasional, dan personalisasi keterlibatan pelanggan. Kekurangannya itu kompleksitas manajemen data, kurangnya personel terampil atau skills gap, dan pergeseran budaya serta biaya implementasi menjadi tantangan utama. Dan juga tidak membahas detail teknis algoritma yang digunakan dalam analitik prediktif. Nah, ini ada link jurnalnya. Lalu yang ketujuh yaitu ada Integrating Business Analytics in Healthcare, Enhancing Patient Outcomes Through Data Driven Decision Making. Dibuat oleh Mojet Dayu Ajegbile dan teman-teman tahun 2024. Jurnalnya itu World Journal of Biology, Pharmacy, and Health Science. Penelitian ini menyimpulkan bahwa integrasi analitik bisnis atau BA ke dalam layanan kesehatan merupakan pergeseran penting menuju pengambilan keputusan berbasis data. Lalu BA menggunakan analitik deskriptif, prediktif, perspektif, dan juga integrasi ini menghasilkan peningkatan hasil pasien, akurasi diagnosis dan pengobatan yang dipersonalisasikan, peningkatan efisiensi operasional, serta manajemen biaya yang efektif. Lalu kelebihannya yaitu mendukung pengambilan keputusan proaktif, prediktif, dan perspektif, dan bukan hanya secara reaktif, dapat meningkatkan akurasi diagnostik dan memfasilitasi pengobatan yang dipersonalisasikan berdasarkan masing-masing orang. Nah, yaitu kekurangannya itu tantangan kepatuhan regulasi data dan juga keamanan data, kualitas dan integrasi data, kekurangan personel terampil dan pertimbangan etika. Nah, ini ada link papernya. Lalu yang ke-8 yaitu penerapan dashboard sistem pendapatan asli daerah PAD sektor pariwisata pada Kabupaten Mojokerto menggunakan Tableau. Nah, dibuat oleh Kartika Maulida Hindrayani dan teman-teman tahun 2024. Lalu nama jurnalnya itu JCS Stats, Journal of Computer Science and Technology. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan business intelligence menggunakan Tableau efektif dalam memvisualisasikan PAD atau pendapatan asli daerah sektor pariwisata Kabupaten Mojokerto. Data yang divisualisasikan menunjukkan kenaikan PAD 3 kali lipat dalam 2022 daripada tahun 2021. Dashboard yang dihasilkan mengidentifikasikan objek wisata paling populer secara kumulatif yaitu kolam atau pemandian air panas, warna wisata, Padusan Pacet, dan Jolotundo, dan juga mendukung keputusan pemangku kepentingan terkait peningkatan sarana atau promosi objek. Nah, kelebihannya itu berhasil memvisualisasikan data dan juga menyoroti pentingnya pencatatan data yang baik untuk memberikan gambaran yang valid. Lalu kekurangannya itu beberapa data wahana wisata, Padusan Pacet belum diberikan sehingga belum memberikan gambaran secara keseluruhan meskipun memiliki nilai tertinggi. Nah, ini link jurnalnya. Lalu yang ke-9, papernya itu namanya penerapan business intelligence terhadap penjualan vending machine di Central New Jersey, USA menggunakan Tableau. Nah, dibuat oleh Nizar Fawazun Hilmi dan teman-teman tahun 2024. Nama jurnalnya itu JINTES, Journal of Information and Technology. Nah, paper ini membahas tentang dan juga menyimpulkan bahwa BI menggunakan Tableau pada data penjualan vending machine di Central New Jersey, USA, yaitu menghasilkan 900
9.351 baris data menunjukkan bahwa produk dengan kategori makanan adalah kategori dengan penjualan tertinggi. Dengan pendapatan $9.377, lokasi dengan pendapatan dan aktivitas transaksi paling banyak adalah Gluten Plants, yaitu 6.904, disusul oleh EB Public Library. Perusahaan disarankan untuk segera menambahkan stok makanan dan menambah vending machine di lokasi penjualan tertinggi. Nah, kelebihannya itu penggunaan Tableau dalam BI sangat efektif dalam mengidentifikasikan dan menganalisis data penjualan mesin, penjual otomatis atau vending machine, memberikan rekomendasi konkret untuk pengelolaan stok dan penempatan mesin. Lalu kekurangan atau gapnya itu ingin menyajikan visualisasi yang lebih beragam dan menggunakan parameter pengukuran tambahan di penelitian selanjutnya. Ini link papernya. Lalu di sini ada visual paper ke-10, Visual Analysis of Marketplace Sales Data for Strategic Decision Making Using Tableau. Dibuat oleh Niluh Putu Trisnak Kantina Dewi dan teman-teman tahun 2024. Nah, nama jurnalnya itu TechnoFed atau Journal of Information Technology and Strategic Innovation Management. Penelitian ini menyimpulkan bahwa visualisasi data penjualan di PT Akselerasi Sumber Berkah marketplace-nya itu ada di Shopee dan Lazada berhasil dibangun sesuai kebutuhan perusahaan. Metode yang digunakan yaitu 9 steps Kimball untuk desain data warehouse dan PDI Kettle untuk proses ETL. Sistem ini menghasilkan 3 menu tampilan yaitu dashboard utama, halaman penjualan, dan halaman transaksi. Hasil pengujian user acceptance test atau UAT mendapatkan presentasi 93 yaitu strongly agree, rata-rata pada setuju, menegaskan bahwa visualisasi data ini sangat sesuai dengan kebutuhan strategis perusahaan. Kelebihannya itu menggunakan metode Kimball 9 Steps untuk desain data warehouse dan PDI Kettle untuk proses ETL, mendapatkan hasil UAT yang sangat baik atau 93% setuju dan juga menunjukkan kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan. Kelemahannya yaitu atau kekurangannya itu datanya itu masih berupa tabel yang tidak informatif dan sulit dilihat perkembangannya. Ini linknya. Dari 10 paper ini dapat kita simpulkan bahwa Business Intelligence ini sendiri merupakan pendorong strategis yang krusial yang memungkinkan organisasi di berbagai sektor, pendidikan, perbankan, rantai pasok, retail, kesehatan, dan telekomunikasi untuk beralih dari pengambilan keputusan reaktif menjadi proaktif, berbasis bukti yang akurat dan tepat waktu. Peran kunci dan metodologinya itu BI adalah istilah umum yang mencakup arsitektur alat basis data dan metodologi yang mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat ditindaklanjuti untuk mendukung strategi dan keputusan bisnis. Inti dari proses BI adalah transformasi data menjadi informasi yang diikuti oleh keputusan dan tindakan. Nah, keberhasilan yang kedua itu keberhasilan implementasi sangat bergantung pada sektor arsitektur data terbaru dan proses ETL yaitu extract, transport, dan load yang kuat untuk memastikan kualitas dan integrasi data. Lalu metodologi yang terstruktur seperti tadi ada Kimball 9 Step metodologi sering digunakan untuk merancang data warehouse. Seperti dalam tadi paper kasus AIDS di Jawa Barat dan juga ada penjualan marketplace. Yang ketiga itu platform seperti Tableau memainkan peran sentral dalam memvisualisasikan data dan menghasilkan dashboard yang informatif untuk memfasilitasi pengambilan keputusan yang cepat dan intuitif. Lalu manfaat dan temuan kuantitatif dari lintas sektor. Nah, tadi itu integrasi BI dan analitik prediktif menghasilkan rantai pasok sebesar 20,3%, serta peningkatan return on investment atau ROI kampanye sebesar 13,8%. Lalu di sektor perbankan, BI dan analitika data sangat penting untuk manajemen risiko, peningkatan efisiensi operasional, dan personalisasi layanan pelanggan. Di perguruan tinggi, BI menggunakan data terintegrasi dari Predikti, Sister, dan Feeder diperlukan untuk memantau dan memprediksi masa kerja dosen termasuk memproyeksikan pensiun dan mempercepat promosi guru besar. Penerapan dashboard BI pada PAD pada pariwisata Mojokerto menunjukkan pemulihan signifikan yaitu pendapatan 3 kali lipat pada tahun 2022 dibanding 2021 pasca COVID-19. Analisis kasus AIDS yang menggunakan bahwa kelompok umur 25-49 tahun dan laki-laki adalah kelompok paling banyak yang terpapar di
Kota Bandung. Meskipun secara umum kasus stroke di Kalimantan Selatan menurun, beberapa daerah masih mengalami kenaikan kasus baru. Lalu BA berpotensi merevolusi layanan kesehatan melalui peningkatan akurasi diagnosis pengobatan yang dipersonalisasi dan efisiensi operasional. Lalu dari 10 paper tadi ada tantangan dan arah masa depan. Tantangan utama yang dihadapi yaitu meliputi kompleksitas manajemen, kualitas data, silo data, kurangnya analisis data, dan keahlian teknis yang terampil, serta resistensi budaya atau organisasi terhadap perusahaan dan juga kepatuhan terhadap peraturan yang ketat seperti HIPAA di kesehatan atau di GDPR di pemasaran. Nah, tantangan kualitas data itu juga mempengaruhi tentang arah masa depan BI. Lalu yang kedua itu perkembangan masa depan menunjuk pada integrasi inti 5G dengan platform BI. Kombinasi ini memanfaatkan kecepatan tinggi serta latensi rendah untuk analisis real time pada BI yang lebih cepat. Skalabilitas didukung oleh edge computing, meskipun integrasi ini juga menghadirkan tantangan keamanan dan interoperabilitas. Nah, mungkin itu sekian review literatur Business Intelligence yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.